Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Hadi Sasongko, saya kelas 11 MIPA 2. Di sini saya izin menuntaskan sebuah tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai tugas khutbah Jumat. Di sini saya memilih khutbah yang berjudul Menghapus Dosa Dunia dan Akhirat. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu sangatnya sempurna. Menciptakan kita dengan iman, nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Sehingga kita bisa berada dalam khutbah Jumat pada siang ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Rasul kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, beserta kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu amattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita semua sepakat bahwa hidup ini hanya sementara dan pastinya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu kunci agar seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah bisa bersikap dengan terbaik pada Tuhannya, diri dia sendiri dan kepada sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi. Kita selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri sendiri dan dengan orang lain yang berada di sekitar kita, dan bisa membuat baik terhadap tiga hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, yaitu hadis Ahmad 2154 dan hadis Tirmizi 1987, yang berbunyi, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejengkelan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadirin Jumat rahimakumullah. Yang pertama poinnya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini beliau disampaikan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Karena seorang hamba di setiap kali ia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dituntut untuk bertakwa kepadanya. Dan bentuk takwa adalah bagaimana dia Takdim bin Habib menyatakan, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan darinya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau menjauhi permaksiatan didasari dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut dengan hukumannya. Dimanapun kita berada dituntut untuk selalu menjaga takwaan ini, karena Rob kita sembah, karena kita berada di tanah asal adalah Rob yang sama yang kita sembah ketika kita sedang safar dan di mana kita sedang berada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci, kalau kita ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah, jagalah ketakwaannya dimanapun kamu berada. Pesan yang kedua yang beliau sampaikan, yaitu hapus kejelekan dan dengan kebaikan. Hendaknya setelah melakukan kejengkelan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Ada dua tafsir yang para ulama sampaikan. Makna yang pertama, iringi perbuatan maksiat dengan kebaikan, artinya dengan iringi setiap perbuatan maksiat yang telah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menyebut perbuatan taubat dengan al-hasanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Hud surat ke-11 ayat 114 yang berbunyi, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik yaitu tobat itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa hakikatnya adalah dia tidak memiliki dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan makna yang kedua, hendaklah setelah melakukan kejengkelan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Artinya, ketika kita merasa sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat, ketika kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka salah satu di antara cara untuk menghapus dosa tersebut adalah dengan berbuat baik. Lakukanlah amal soleh setelah melakukan perbuatan dosa itu. Bisa dalam bentuk kita melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah yang lainnya, termasuk sedekah. Karena dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan penghapusan atas dosa yang telah kita kerjakan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara sholat 5 waktu, sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dan puasa Ramadan berikutnya, melemburkan dosa-dosa yang terdapat di antaranya selama pelakuan dosa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Hadis riwayat Muslim. Janji yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, orang yang mengiringi perbuatan buruk dan berkebaikan, maka dosa perbuatan buruk tersebut akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Dan ini adalah bagaimana cara terbaik untuk bermuamalah kepada diri kita agar tidak terbebani dengan berbagai macam dosa yang telah kita lakukan. Pesan yang ketiga yang beliau sampaikan adalah berakhlak baik. Bergaulah dengan orang yang baik dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad 2154 dan Tirmizi 1987. Karena dengan memberikan akhlak yang mulia kepada sesama, maka kita menjadi orang yang berharga di mata masyarakat. Masyarakat manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lainnya. Status sosial akan menjadi hilang apabila orang tersebut memiliki akhlak yang tercela. Barakallahu lil walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil minal ayati wa zikril hakim. Wa kulli qawli hadza ma astaghfirullahi lillahi wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu illa sa'ira absyar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuridin anwari wa ala alihi wa ashabihi wa mastaghfiruh. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyyabatikallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma syari wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habibi azamin birahita ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ala muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka as-samul alim wa tub alaihi innaka at-taqwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha yamuru ibul abdil wal insan wa idakul kurban wa ya inil fahsyan wal munkar wal bagd ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahi wa yadhkurukum wa yaskuru ala mimatikum wa dzikrullahi akbar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.